Evaluasi sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil dengan menggunakan HPMC sebagai chilling agent. Perawatan wajah atau skincare treatment merupakan usaha dalam memelihara dan menjaga keremajaan kulit wajah. Masalah yang timbul pada kaum remaja adalah biasanya jerawat. Jerawat merupakan penyakit kulit akibat peradangan menahun dari folikel polisebase yang ditandai dengan adanya komedo, popul, nodus, dan kista. Untuk mengobati jerawat, diperlukan obat jerawat seperti tea tree oil yang bersifat antibakteri dan anti jamur. Tea tree oil ini efektivitas dalam mengobati anti jerawat. Emulgel merupakan emulsi baik oil in water atau water in oil yang dibuat gel dengan mencampurkan chilling agent. Pada materi kali ini kita membuat sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil dengan menggunakan HPMC sebagai chilling agent. Hidroksipropilmetilselulose atau biasa disebut HPMC merupakan chilling agent semi-sentetik turunan selulosa yang tahan terhadap fenol dan stabil pada pH 3-4. HPMC dapat membentuk jernih dan bersifat netral. Tea tree berpotensi sebagai antibakteri sehingga dapat diinovasi baru, yaitu pembuatan emulgel anti jerawat dengan menggunakan HPMC sebagai chilling agent. Pemilihan tea tree ini dimaksud untuk mengenalkan masyarakat tentang manfaat tea tree oil sebagai anti jerawat. Praformulasi tea tree oil sebagai zat aktif anti jerawat, Twin 80 sebagai zat pembasah surfaktan dan peningkatan kelarutan, Blend Agar sebagai fase minyak, HPMC sebagai gelling agent, etanol 96% sebagai pelarut, propylene glycol sebagai humektan menjaga kestabilan sediaan, DMDM hydration untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merusak sediaan, Aquades sebagai pelarut. Tujuan pengujian evaluasi sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil dengan menggunakan HPMC sebagai gelling agent adalah ingin mengetahui efek HPMC jika digunakan sebagai gelling agent dalam mempengaruhi parameter suatu sediaan. Pertama, dilarutkan ekstrak ke dalam 0,5 ml kloroform. Kedua, ditambahkan 0,5 ml anhidrat asetat dan H2SO4 pekat. Ketiga, dilihat warna yang terbentuk. Jika positif terpenoid menghasilkan warna hijau biru. Pertama, didispersikan HPMC ke dalam Aquades yang telah dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan magnetic heater sitter pada kecepatan 300 rpm. Kedua, ditambahkan propylene glycol dan DMDM hydration dimasukkan ke dalam basis gel. Ketiga, di dalam beker gelas yang berbeda, masukkan Twin 80 dan Blend Agar. Keempat, diamati yang sudah lebur dan ditambahkan tea tree oil secara perlahan. Itu disebut namanya fase minyak. Kelima, dicampurkan fase minyak dan fase air ke dalam mortir. 6, digerus hingga homogen hingga menjadi emulgel. Ketujuh, diamati jika sudah homogen dimasukkan etanol lalu gerus hingga homogen. Jadi, pada sediaan emulgel ini terdapat evaluasi, namun ada beberapa yang tidak ada pada evaluasi yang lainnya, karena ini adalah
mengevaluasi untuk kesediaan yang akan diedarkan. Yang pertama adalah uji organoleptis seperti pada uji sediaan lainnya. Yang kedua adalah uji daya sebar. Kemudian uji pH. Selanjutnya ada uji homogenitas. Kemudian ada uji hedonik. Kemudian siklis tes, uji menentukan tipe emulsi. Uji yang pertama adalah uji organoleptik. Seperti pada umumnya, uji ini adalah berupa uji bentuk, warna, serta aroma. Tidak ditipu ya. Biasanya pengamatan ini dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik. Sediaan disimpan pada suhu kamar dan diamati, yaitu bentuk, warna, dan bau sediaan. Sebenarnya, uji organoleptik ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun dilakukan beberapa kali karena akan ada penyimpanan beberapa waktu, sehingga akan terjadi perubahan warna, bentuk, dan aroma. Uji selanjutnya adalah uji pH. Uji pH di sini akan dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sehingga tidak dilakukan hanya satu kali saja. Karena pada setiap waktu atau tempat yang berbeda akan menghasilkan pH yang berbeda pula. Uji pH, pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pH sediaan emulgel selama waktu penyimpanan dengan menggunakan pH meter. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas bahan aktif dan bahan sediaan tambahan lainnya dengan menggunakan lempengan kaca dan sediaan dioleskan di atas kaca sampai merata dan diamati homogenitasnya. Ketika terdapat butiran-butiran kasar saat di bawah mikroskop, maka homogenitasnya dianggap tidak homogen atau harus diulang kembali. Pembuatannya harus dilakukan dengan benar. Perlunya uji homogenitas ini karena apa? Ketika sediaan ini diedarkan dan masih ada bahan-bahan yang tidak merata warnanya atau sebagainya, akan mengurangi pemasaran dari sediaan tersebut atau dari produk tersebut ya. Selanjutnya adalah uji daya sebar gel, yaitu dengan diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan diberi beban 50 gram dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada saat sediaan berhenti menyebar. Ada pula tujuan dilakukan uji daya sebar, yaitu pengujian daya sebar dilakukan untuk mengetahui luas penyebaran krim pada kulit. Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan meningkatkan beban dapat menggambarkan suatu karakteristik pada sediaan. Selanjutnya adalah uji viskositas. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas akan semakin besar tahanannya. Uji ini dengan menggunakan alat viskosimeter Brockville DV I Prime. Dan selanjutnya akan ada bagaimana cara penggunaan dari viskosimeter ini. Yang pertama adalah disiapkan sampel yang akan diatur kekentalannya dalam gelas kimia 100 atau 150 ml. Kemudian isikan sampel cairan hampir mendekati penuh agar spindle yang dipakai untuk mengukur cairan seluruhnya masuk. Disiapkan Brockville viskometer berserta sampel cairan yang diukur kekentalannya adalah cairan agak kental sehingga membutuhkan spindle nomor 6 dan kecepatan putar spindle diatur dengan kecepatan 20 rpm.
Selanjutnya adalah dipanaskan sampel hingga suhu 55 derajat Celcius. Digunakan termometer untuk mengukur suhunya. Kemudian setelah mencapai suhu 55 derajat Celcius, diangkat sampel dan ditempatkan di viskometer. Celupkan spindle ke dalam sampel dan tekan tombol on untuk memulai pengukuran. Dan yang terakhir adalah dibaca pengukuran viskositas dengan melihat posisi jarum merah. Untuk melihat posisi jarum merah ini harus dalam kondisi yang stabil. Bila jarum merah menunjukkan angka yang berubah-ubah, berarti pengukuran belum stabil. Selanjutnya ada uji hedonik. Uji ini dilakukan pada 30 orang responden dewasa di mana menggunakan parameter bau, warna, daya sebar, homogenitas, dan daya lekat. Selanjutnya, responden ditanyai tentang tanggapan dan penerimaan bau, warna, daya sebar, homogenitas, daya lekat tersebut. Emulgel dinyatakan memenuhi syarat apabila dapat diterima. Lebih dari 50% responden menyatakan dapat menerima emulgel tersebut, menurut Harris 1996. Uji hedonik ini dilakukan ketika sediaan akan diproduksi secara massal, sehingga dapat mengetahui kekurangan yang didapat dari sediaan tersebut, dan mengetahui respon dari masing-masing responden. Cycling test. Cycling test pada metode cycling test, sampel emulgel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Kemudian dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Uji ini dilakukan selama 6 siklus, kemudian diamati adanya pemisahan fase atau tidak. Yang dimaksud dalam satu siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tepat dan teratur, sehingga cara kerja di atas diulang sebanyak 6 kali. Uji tipe emulsi. Uji ini menentukan tipe emulsi dilakukan dengan menggunakan uji kelarutan warna menggunakan methylene blue. Dengan cara emulgel diletakkan di atas kaca objek lalu ditetesi methylene blue, lalu diamati menggunakan mikroskop seperti uji pada praktikum-praktikum sebelumnya. Tujuan dari adanya uji tipe emulsi ini adalah untuk mengetahui apakah emulsi ini termasuk tipe hidrofilik atau lipofilik. Ya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi HPMC dapat mempengaruhi parameter daya sebar dan nilai viskositas. Karena apa di sini pengertian HPMC sendiri yaitu hidroksil propil metil selulosa, atau berarti pembentukan gel. Yang semakin besar konsentrasi HPMC yang digunakan, maka sediaan semakin kental juga.
Berdasarkan uji stabilitas secara organoleptik, uji pH, dan homogenitas, bahwa sediaan emul gel anti jerawati Tri-Oil dengan konsentrasi HPMC 1%, 1,5%, dan 2% yaitu stabil pada penyimpanan 28 hari. Dari uji Sealing Test menyatakan bahwa Formula 3 juga mengalami pemisahan fase di siklus keempat. Pada stabilitas ini, sediaan tidak stabil dalam penyimpanan 28 hari karena mengalami penurunan nilai viskositas. Di sini Sealing Test sendiri, yaitu sampel emul gel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam waktu 24 jam, yaitu dipindahkan dalam oven dalam suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam, itu dalam satu siklus. Dan uji ini dilakukan dalam 6 siklus untuk kemudian diamati dengan adanya pemisahan fase atau tidaknya. Nah, pada uji stabilitas daya sebar, ketiga formula tersebut memenuhi kriteria persyaratan nilai daya sebar. Dari uji hedonik atau kesukaan terhadap responden, yaitu terhadap pada parameter warna, aroma, kelengketan, dan kemudahan, yaitu dapat diratakan dan dibersihkan. Nilai kesukaan tertinggi yaitu pada Formula 2 dengan konsentrasi 1,5%. Mungkin dari 1,5% ini merupakan pertengahan untuk apa yang didapat dari kesukaan responden tersebut terhadap formula pada atau formulasi kedua dari percobaan ini.